School of Business Management Universiti Utara Malaysia. Ibu-ibu, bapa-bapa, apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah, pukul 8 sudah ada di sini, satu tanda yang cukup bagus. Yang paling penting dalam PhD adalah disiplin. Sebelum disiplin kena ada A-nya, iaitu attitude. Yang keduanya B-nya, iaitu behavior. Yang ketiga C-nya commitment. Yang keempat D, disiplin. Yang kelima enthusiasm, dia boleh sampai Z pun boleh, insyaAllah. Jadi pada pagi ini saya akan kongsikan dengan ibu-ibu, bapa-bapa semua sedikit sebanyak maklumat bagaimana ingin melanjutkan pengajian ke Universiti Utara Malaysia, khususnya ke OYA Graduate School of Business dan juga School of Business Management. Biar saya ceritakan sedikit beza di antara School of Business Management dan OYA Graduate School of Business. Alright? OYA Graduate School of Business adalah sebahagian daripada Universiti Utara Malaysia juga, seperti mana School of Business Management yang saya pimpin. Di OYA Graduate School of Business juga ada dekannya. Ya. Fokus mereka ini pada dasarnya adalah untuk program MBA dan juga DBA. Dua, ya. Program Masters, program PhD sebenarnya adalah program di bawah SPM, School of Business Management yang saya pimpin. Tetapi atas prosedur untuk semua pengajian S3, S2, S3 perlu didaftarkan di OYA JSP. Namun demikian, dari segi konteks kita berhubungan hari ini dan insyaAllah berterusan seterusnya, maka SBM, school saya dan Dr. Ismail akan membantu untuk memudahkan segala prosesnya, iaitu permohonan langsung kepada SBM dan kita akan uruskan segalanya. Di OYA hanya direkodkan saja. Dapat ibu ya? So yang tu jangan rasa complicated permulaannya, tidak ada. Yang mudahnya saya uruskan sama Bapak Haim dan Bapak Ismail, selesai sudah. Itu okay. Jadi pada pagi ini saya ingin kongsikan sedikit sebanyak tentang maklumat-maklumat yang perlu kita ketahui sebagai bakal-bakal yang akan melanjutkan pengajiannya ke Universiti Utara Malaysia. Namun demikian, saya mohon maaf sekiranya pilihan perkataan saya itu tidak, orang Indonesia kata tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, saya mohon maaf ya. Dia ada juga di Malaysia, kalau beberapa perkataan Indonesia sebut di Malaysia dia rasa awkward, dia rasa macam tak kena dengan konteks lokal. Tapi saya percaya saya juga akan terperangkap dengan itu. Jadi saya mohon maaf awal-awal. Jadi izinkan saya dalam konteks ini mudah saja, ibu-ibu apa-apa. Kalau masuk ke dalam website, kalau Google pun boleh, just type OYA, okay? Di atas tu oyajsp.ul.edu.my. Dalam kita punya phone pun boleh di Google, ataupun berikan perhatian kepada saya pagi ini sebelum kita masuk kepada sesi Q&A. Ibu bapa yang buat PhD dapat melakukannya dengan teratur dan terancang. Okay? So kalau kita lihat, ini entry requirement-nya. Okay. Dia punya tiket paling orang kata fast track tiket lah, tidak disoalkan sebab dalam sistem kita sudah ada apa? Terima kasih Pak. Okay, a master degree from UM and any other institution of higher learning recognized by University Senate and fulfill English language requirements. Ini syarat-syarat umumnya. Okay. Jadi kalau ibu-ibu bapa-bapa, ijazahnya, S2-nya telah diiktiraf oleh kerajaan Indonesia, negara Indonesia, pada dasarnya tidak ada isu. Okay. Or any other equivalent qualification recognized by University Senate. Boleh. Kalau katakanlah ada perkara-perkara yang dirasakan perlu diangkat ke peringkat Senate Universiti Utara Malaysia untuk membincangkan kes-kes tertentu, maka kita akan bawa. Itu ibu-ibu jangan bimbang, kita yang buatkan kerja tu. Adakah ibu-ibu bapa-bapa yang harus menghubungi Senate Universiti Utara Malaysia? Tidak. Hubungi kami untuk aturkan kertas kerjanya, dipanggil sana kertas kerjanya, dibawa, ditabelkan, dibentangkan di Senate, ini case-nya, gini, dan Senate, the highest authority dalam akademik Universiti Utara Malaysia, bila kita di sini, iaitu Senate, akan membuat keputusan. Dan juga of course dalam case ini kita punya English requirements. Right? Okay. English requirements. Semuanya ada latar belakangnya, right?
Okay, 550 in the TOEFL paper-based test. 550. Semua sudah clear yang tu? Belum ya? Okay, kalau kurang-kurang sikit tu insyaAllah, bukan garanti tetapi diusahakan. Di mana untuk dibantu ya? Yang penting pagi ini Bapak mesti balik dan pulang ke rumah dengan keyakinan bahawa saya boleh melakukannya. Tidak ada yang tidak boleh diselesaikan. Right? Right? Kalau kita dalam bisnes, bring solution to your clients. The business is yours. Ya? Okay. Kalau TOEFL computer based 213. Kalau TOEFL internet based 80 sekolah. Mana-mana yang Bapak pernah gunakan, itulah realitinya. Okay, kalau guna IELTS, minimum score 6 for International Language Testing System. Saya rasa di Indonesia ada dia punya sendiri kan, macam IELTS Indonesia atau TOEFL Indonesia kan. Okay, a degree for any English speaking countries, kita tidaklah di Indonesia, kita bukan English speaking countries ya. Jadi kalau daripada negara tersebut tidak perlu. A degree for any local public university which English is the medium of instruction. Itu tak ada apa ini. Oh. Right? Basis. Jadi bagaimana kita akan mold the what we call the program yang dalam konteks full time tetapi boleh ibu bapa buat juga daripada sini. Right? So we will collaborate and Prof Ismail akan terangkan. Okay? Ini saya pun tidak boleh kalau tidak cerita. Mesti diceritakan. Baru dia ada reciprocal. Bapak bantu saya dari segi fee-nya, saya bantu ibu bapak daripada segi sertifikatnya. Okey. Oh ya, iaitu tidak ada apa yang apanya, jelas maklumat pasal Malaysia berapa, Malaysia part time berapa, FT full time. Ini ASEAN termasuk Indonesia. Contohnya, kalau diikutkan bahawa total cost ya sekitar RM26,900. Right? Lebih kurang begitulah, lebih kurang. Okey. Kalau kita ingin buat S2, ada dia punya ni, costnya di sini. Kita ambil ASEAN yang ni. Right? Okey. Ini dengan kata lain, PhD itu kita ambil 8 sen, 4 tahun, ibu-ibu bapak-bapak. Ya? 8 tahun punya kos. Kalau ibu bapak-bapak boleh siap dalam 2 tahun setengah, of course lebih rendah fee-nya. Of course lebih gembira, bukan lebih sedih juga, lebih gembira. Sebab bapak-bapak spend little saja untuk dapat PhD. Ya? Kita tidak berhasrat untuk keep longer. Yang kita hasratkan, have strong relationship and longer relationship after that. Okay? So yeah. Di sini juga di web page ini ada, tonton pergi student page saja. Nanti ada semua di situ. Kalau katalah saya terangkan ini terlalu laju ataupun sukar untuk ditangkap apa yang disampaikan. Jadi kita ada dekat sini student page download area. Ini semua berkaitan dengan borang-borang yang harus kita boleh guna pakai untuk memudahkan kita membuat pendaftaran dan sebagainya. Jangan bimbang, banyak borang ni macam-macam current student. Ibu-ibu bapak-bapak jangan lihat, Masya Allah banyaknya. Ini current student. Kita mudahkan sebelum menjadi current student dengan hanya satu borang saja. Lepas jadi student, barulah borang-borang ini perlu ikut keperluan semester. Documentation ini sama ada dikumpul dan diberikan kepada Bapak Prihartono. Jangan diisi, dihantar, di post ke Malaysia begitu begini. Ini special case. Special case datang ke sini harus dikembali ke Malaysia untuk memudahkan urusan. Atau nanti bapak saya sudah hantar 2 minggu lepas. Begitu begini susah kita nak trace. Bukan masalahnya apa ni. Jadi dia akan pergi normal track. Dia pergi kumpulan biasa. Bila kumpulan biasa ni ada track kesukarannya. Apa yang cuba saya tawarkan? Tentang kuliah di Universiti Utara Malaysia. Kita melanjutkan tanya jawab terlebih dahulu seputar tentang tadi dipresentasikan. Baru nanti setelah itu kita tindak lanjuti bagaimana kita bisa merealisasikan bagi yang berminat untuk melanjutkan program S3. Silakan. Assalamualaikum and good morning to you. Saya kira sekarang sehingga kini mungkin hanya 50% yang bercita-cita untuk melanjutkan ke S3. Ya, jadi sebelum pelaksanaan banyak lagi. Ya, apa yang saya bincangkan di sini cara pelaksanaan. Ya, of course dia ada full time mode dan part time mode. Ya,
Kalau full time mode mudah untuk kami. Ya, hanya registrasi di UUM selesai. Itu antara hubungan UUM dengan pelajar saja. Ya, apa yang kami nak terangkan, nak coba menggalakkan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, karena kami paham situasi sekarang dengan urusan masing-masing, masalah masing-masing, masalah rumah, masalah izin. Jadi, in fact, setelah mulakan ini for the last 5 years, ya, with Indonesian students, ya, mulai di Jakarta, ya, we have a full-time student on part-time mode. Maksudnya, pelajar first you need to register UUM, semua daftar di UUM, mungkin you spend about 2 weeks in the UUM, ya, dan kita mulakan kuliah. The 2 subjects required, ya, semua pelajar harus mengambil 2 subjek dalam PhD-nya, ya, satu research methodology dan yang keduanya academic writing, 2 subjects, ya. Biasanya yang from our experience kita mulakan di UUM dan tamatkan di sini. Ini spesial hanya untuk di sini saja. Ini tidak berlaku di negara lain, ya. Hanya berlaku di sini saja, ya. Ini pun kalau ikut polisi UUM, tesisnya harus dalam bahasa Inggris, ya. Tapi memenangkan ini kita kecualikan, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa menulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya. Tapi pada permulaannya biarlah you write in bahasa Indonesia. Dan eventually kita akan translate ke bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggris. Ini ada 40% plagiarism. Very serious, ya. Jadi yang masalahnya pembimbingnya pun tidak sedar, ya, pelajar pun tidak sedar, tapi disedari oleh eksaminernya. Jadi kita terpaksa tangguhkan, kita terpaksa revival. Kalau ikutkan langsung tidak ada, langsung out. Ya, sebagai ini case pertama yang berlaku, jadi kita beri peluang pada mereka, ya. Jadi sesuai untuk juga kita langsung masuk ke discussion supaya lebih fokus. Jangan dipersulit selama memang kita punya motivasi. Kalau dalam agama Islam, Allahumma yassir wa la tu'assir, pasti ada kemudahan. Dan UUM akan memecahkan masalah itu untuk bisa membuka kelas program PhD dengan UUM ini. Bapak Ibu sudah ketahui ada sudah terakreditasi jurnal di negeri, jadi jangan khawatir, ini jelas legal. Dan tadi subuh saya juga sudah di WA sama Ibu Dr. Paris. Bu Paris adalah Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti. Dan saya mesti Mas Gulmon, nanti kandidat apa yang memang berminat ingin kuliah PhD, saya akan coba tawarkan selama listnya ada, daftarnya ada, minat ada, saya akan ajukan ke Kemenristek Dikti untuk saya laporkan, dan sekaligus saya minta katakanlah scholarship atau mungkin biaya tetap Kemenristek Dikti. Mudah-mudahan bisa, tapi tadi pagi saya sudah chat sama beliau. Oleh itu, hari ini kita coba diskusi yang lebih detail. Tadi Prof. Halim sama Prof. Ismail sudah menyampaikan kuliahnya hanya 2 minggu di Malaysia. Untuk kuliahnya 2 mata kuliah wajib untuk semuanya, yaitu Research Methodology dan Academic Writing selama 2 minggu. 2 minggu itu sekaligus mengurus visa, jadi sekaligus mengurus visa studi, karena Bapak Ibu terdaftar di PDPT kalau di Indonesia, ya, Sistem Informasi Menteri Pendidikan di Malaysia. Jadi resmi Bapak Ibu memang punya visa di sana, jadi terdaftar sudah resmi. Go back to Bandung, kuliahnya di Bandung, 1 semester, hanya sekali, hanya 1 kali 1 semester. Ditanggung tadi Prof. Ismail bilang hanya hotel dan transport. Kalau dibagi 50 zigza, ya, 100.000 sudah cukup. Ya bayangkan, kan sudah banyak sekali. Hotel berapa, makan berapa. Saya yakin ini adalah cara terbaik dibandingkan Bapak Ibu harus kos berangkat ke sana, apalagi harus full coursework ada di UUM, meninggalkan keluarga dan meninggalkan
tugas Bapak Ibu tentunya. Ya, silakan kesempatan untuk tanya jawab. Saya namanya Haryono dari Stiper Blitar, Sumatera Selatan. Saya terima kasih sekali karena kata Profesor Ismail tadi, Special of Indonesia. Jadi saya terutama secara pribadi sangat setuju dan akan mengikutkan dosen saya atau anak saya terutama malah. Karena kan saya sudah lewat. Jadi Pak Pri, mungkin tadi begitu banyak yang sudah disampaikan, itu sudah banyak dimengerti. Kalau kita tanya realnya aja mulainya kapan gitu dan setiap semester kah ke Malaysia atau hanya sekali dalam 2 minggu itu misalnya. Itu aja Pak Pri. Saya Wahyu Trimastuti. Seperti yang Bapak paparkan di awal tadi, itu untuk fokus pada IT, kesehatan dan bisnis. Bagaimana untuk yang konsentrasi yang lain seperti untuk pendidikan, humaniora dan untuk komunikasi? Apakah ada fasilitas untuk itu? Terima kasih. Kapan mulanya kuliah? Semester UM dia bermula Februari dan September. Tapi bagi S3-nya kapan-kapan pun bisa. Ya. Tapinya kalau terlalu lewat kita akan rugi semester itulah. Yang mungkin ongkosnya. Ya. Sebabnya kita mulai registrasi Februari. Katakan kumpulan ini tidak sempat Februari, kita bisa Maret ataupun April. Ya. Jadi dalam proses itu kita akan sebab itulah yang saya minta semua kalau boleh salurkan permohonan melalui Pak Pri. Ya apa yang tadi ceritakan tadi syarat-syaratnya dan kita akan proses di sana. Ya. Februari 15, sebenarnya Februari 15 kita mulai kuliah di UUM. Ya, mungkin sekarang hanya mungkin 2-3 minggu kita sempat. Mungkin kita kedepankan sedikit, mungkin April atau Maret ataupun April. Ya, untuk registrasinya. Ya, prosesnya kita setelah kami dapat permohonan dari ibu-ibu bapak, kami proses. Saya berikan offer letter. Offer letter ini harus dibawa ke mendapat persetujuan dari kedutaan Malaysia di Jakarta ataupun mana-mana wakilnya, ya, untuk mendapatkan visa. Setelah ke sana, bapak dengan surat itu, offer letter dengan segala dokumen-dokumen yang perlu. Kita di sana 2 minggu, registrasinya di samping kuliahnya juga. Di situ kita akan proses mendapatkan medicalnya buat di sana. Medicalnya buat di sana. Kita medicalnya di UUM. Kita adakan UUM ada pusat kesehatannya sendiri. Dan setiap pelajar harus melalui proses di sana kesehatan. Dasar feesnya dalam RM200. Ya. So kurang lebih semester pertama mungkin dalam 5.000-6.000. Siapa 6.000 lah ya untuk pendaftaran awal. Jadi feesnya bisa lihat dalam website sendiri. Tapi oleh karena ini spesial ya kami minta sedikit dari kontribusi dari ibu bapak apabila kami datang kemari. Ya nanti ini Pak Pri akan uruskan. Ya kami tidak ini hanya Pak Pri akan kami ada masalah hubungi Pak Pri akan menghubungi kami. Ya, cuma kita nak membantu saja. Ya, yang keduanya persoalan selain daripada management. Yes, we have education in UUM. Ya, education di UUM. Dan kita ada satu fakultinya. Dan di situ juga ada satu Scopus Generalnya, education. Ya, di setiap pelajar yang lulus dari education itu harus
ada artikelnya dalam Scopus Journal UUM. Itu education ada satu, ya. Dan dalam itu memang ada dia punya khususnya ada, ya. Nanti kalau ibu lihat dalam website detailnya dalam School of Education and Language. Dengan pertanian itu seperti teknologi hasil pertanian itu apakah di UEM juga membuka seperti itu? Terima kasih. Nama saya Sugeng Prayitno dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta. Pertama yang saya tanyakan, apakah ada jurusan untuk ilmu hukum? Kemudian yang kedua, apabila kita tamat dan mendapatkan ijazah, apakah setarakannya di Indonesia itu sulit atau tidak? Itu aja yang saya sampaikan. 3 soalan yang baik dan saya rasa bagaimana Pak Prihartono aturkannya sangat bagus. 3. Kalau banyak saya lupa. Okey. Yang pertama tadi Ibu ada bertanya tentang bila skop management itu apa skopnya, apa kekhususannya. Boleh. Kalau nak human resource boleh. Nak pecah lagi human resource itu kepada leadership boleh. Nak pecah lagi kepada employee retention boleh. Nak pecah lagi kepada employee dan sebagainya boleh. So human resource sebut saja apa bahagian dalam functional dalam management human resource, ya, dipanggil human resource, dipanggil sebagai finance, kewangan, dipanggil sebagai operation, dipanggil sebagai apa juga dalam human marketing sebagainya boleh. Dan marketing itu nak spesifik lagi kepada branding boleh, nak spesifik lagi kepada customer relationship marketing boleh. Jadi maksudnya memang kekuatan kita ada lebih kurang 500 pensyarah yang memiliki PhD dalam bidang management. The biggest in the country. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Isi Melaya, mereka ada lebih kurang dalam 70-80 orang saja. Sebab Isi Melaya contohnya, dia ada bidang-bidang lain, kan? Kita bidang management. Jadi, dalam konteks ini tidak ada langsung masalah, insya-Allah. Ataupun kalau kata nak entrepreneurship, keusahawanan, nak kata family business boleh, dan sebagainya. Boleh kita fasilitasikan. Jadi dari sudut khususnya itu tidak ada masalah. Yang kedua berkaitan pertanian. Kalau pertanian ibu, ya secara khususnya kalau manajemennya boleh. Tetapi kalau ibu ingin pergi kepada bioteknya dalam pertanian, itu tidak ada. Tetapi kalau manajemennya, right, kita boleh. Kita ada even ijazah S1-nya, yaitu dipanggil agribusiness. Yang kita kaitkan kalau pertaniannya kepada perniagaan, agribusiness. Ya, manajemennya boleh. Kalau berkaitan manajemen, bagaimana kita nak memimpin ataupun macam mana sektor yang mana mengetuai ataupun memimpin industri pertanian Indonesia ini ingin dilihat dari sudut strategiknya, transformation of agriculture of Indonesia. Jangan dilihat transformation bagaimana hasil padi lebih meningkat, itu technical. Tetapi go on the management side, how we can transform in terms of the institution, for example, boleh. Pengajian tinggi Ganesha, Bapak Sugeng berkata tentang ilmu hukum. Ada ilmu hukum, kita ada School of Law. Yang ini bukan di bawah saya, ada sahabat saya dekannya di School of Law yang mana ada menawarkan PhD dalam ilmu hukum. Okey. Dan Bapak juga bertanya tentang disetarakan. Jadi tidak ada isu dalam konteks pengalaman kita sebelum ini, kita telah produk ratusan, malah ribuan pelajar daripada Indonesia yang memiliki ijazah kita. Dan mereka hari ini memegang jawatan-jawatan yang tinggi dan juga berada dalam industri di Indonesia. Tiada isu dari segi persetaraan. Dan lebih bagusnya Bapak, kalau boleh saya kongsikan, bukan ingin mengangkat diri saya ataupun menunjuk, tetapi kita ada AACSB. AACSB ini membolehkan Bapak punya qualification itu kalau dibawa ke Amerika, kalau dibawa ke Europe, mereka kata kita sama. Dia bukan tanya ini dari mana nih? Apa kurikulumnya? Apa standardnya? Bagaimana? Contohnya kan? Kalau even kita Malaysia dan Indonesia, contohnya. Kalau di Malaysia ada dipanggil MQA, Malaysia Quality Assurance. Kalau di Indonesia dipanggil apa? BAM PT ya? Okey? Itu pun ada isu nak dilihat. Betul tak? Maksudnya Malaysia kena setarakan dengan Indonesia, baru kita. Tapi dalam kes ini bila kita nak ke Amerika, bayangkan hari ini ibu-ibu bapak-bapak. Ya, jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia, ya. Jadi mau ngomong apa lagi,
gitu kan ya. Mari kita investasi. Kalaulah serata setahun, katakanlah 4 tahun ya 25 juta setahun, insya Allah ada rezekinya. Khusus untuk dosen yang dari Piksi Disabel Sosial, nanti akan coba saya pertimbangkan untuk mendapatkan alokasi subsidi juga dari pihak yayasan. Ya. Tapi saya berharap nanti kalau ada grup, kita sudah mau mulai, Bapak Ibu tolong browsing sebanyak-banyaknya tentang internet atau website dari UM supaya Bapak Ibu pilihannya jelas. Mau memilih apa gitu ya. Utara Malaysia, uum.edu.my. Okey, di sini juga ada maklumat tentang yang manajemen tadi dan juga ada maklumat tentang program-program kita yang lainnya yang ditawarkan. Dengan kata lain, Universiti Utara Malaysia ini punya 3 graduate school. Ada 3 graduate schoolnya. Yang saya ni datang daripada graduate school Business and Management. Dia ada graduate school Art and Sciences, ada graduate school Government and International Studies. Ada 3 graduate school. Jadi tak apa, masuk ke website ini nanti boleh lihat dalam konteks kalau bidangnya bidang berbeza, bukan di bidang saya manajemen, kita mesti sudi membantu. Sebabnya kita bawa spirit, kita harus membantu sahabat-sahabat di Indonesia untuk mencapai potensial sebenar diri masing-masing. Tuan-tuan dan puan hanya perlu bagi satu peluang sahaja pada diri kita. And this is the only time that we have. Alright? And then Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk berada dalam industri ini sebagai dosen kerana dia tahu kita adalah yang terbaik untuk di sini. Allah Subhanahu Wa Taala boleh pilih sesiapa sahaja, tetapi Allah pilih kita kerana kita mungkin dalam hati kita ada satu kelembutan, satu yang cukup hebat kerana kita ingin lihat orang lebih hebat daripada kita. Kita tidak akan mampu menjadi seorang dosen kalau kita tidak mahu melihat anak murid kita lebih hebat daripada kita. Seorang dosen, seorang guru boleh melahirkan seorang presiden, betul? Tetapi seorang presiden mungkin belum mampu untuk dia melahirkan seorang guru yang begitu passionate untuk melahirkan seorang guru yang hebat sebagai contoh. Jadi hari ini Ibu Bapa, Allah SWT telah pilih kita untuk kita sama-sama memastikan bahawa kemudiannya nanti yang ibu-ibu bapa-bapa didik di Indonesia ini akan menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan kita di Nusantara, bukan cerita Malaysia Indonesia hari ini pagi. Saya secara khususnya saya harap kita melihat Malaysia Indonesia ini hanya geopolitiknya sahaja. Lainnya kita sama. Geopolitiknya sahaja, persepadanan politik dan geografi. Yang lain semua sama. Dan saya ingin kongsikan bagaimana, kalau boleh saya bicarakan, hari ini ibu-ibu bapa-bapa majoritinya daripada IPTS, betul? Daripada IPTS atau kerajaan negeri?